Pemerintah Desa atau Pemdes Krajang Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah membahas sedikitnya 22 perencanaan atau usulan prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes tahun 2022 di Aula Balai Desa setempat, Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022 malam. Musrenbangdes digelar berdasarkan Surat Camat Kaliwungu nomor 050-35-1-1/2022, tanggal 12 Januari tahun 2022 tentang pelaksanaan Musrenbangdes tahun 2022. Selain Kepala Desa atau Kades Krajang Kulon Abdul Latif, Sekretaris Desa atau Sekdes Sulia Emaristi, Kaur Perencanaan Desa Muhammad, serta Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, Musrenbangdes yang diikuti seluruh Ketua Rukun Tetangga atau RT dan Ketua RW se-Desa Krajang Kulon ini juga dihadiri Camat Kaliwungu Nung Tubeno. Babin Kamtipmas Rupi dan Babinsa Akadi turut hadir mengawal pelaksanaan Musrenbangdes. Sebanyak 22 perencanaan atau usulan prioritas itu, diantaranya adalah pengerasan atau rabat beton jalan di wilayah rukun warga atau RW 12 dan RW 13, normalisasi saluran irigasi di seputar Sungai Susun, Kampung Sari Baru, dan normalisasi Kali Aji. Usulan yang lain adalah pembangunan senderan atau talut di Kampung Citran, pembangunan gapura Desa Krajang Kulon, serta renovasi atau bedah rumah tidak layak huni atau RTLH yang menyasar sedikitnya 24 unit warga kurang mampu. Camat Kaliwungu Nung Tubeno mengatakan, kehadiran dirinya di tengah-tengah Musrenbangdes ini untuk memberikan arahan sekaligus mengawal pelaksanaan usulan-usulan perencanaan pembangunan yang menjadi prioritas di Desa Krajang Kulon. Menurutnya, dari sejumlah 22 usulan prioritas itu, ada sebagian yang bisa ditangani pihak Pemdes sendiri, sedangkan perealisasian sebagian yang lain tergantung pada cakupan kewenangan pemerintah kabupaten atau Pemkab atau pemerintah provinsi atau Pemprov. Tugas saya kesini tadi itu yang pertama menyampaikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023. Kemudian yang kedua terkait dengan keselarasan program desa khususnya BKK Susun. Yang tadi kan sudah tema pembangunannya kan sudah ditentukan oleh Kabupaten Kendal. Ini ada tematik lah desa. Jadi sekaligus sosialisasi. Kemudian yang paling inti adalah usulan dari desa yang kegiatan-kegiatan yang nanti akan dibiayai oleh pemerintah kabupaten provinsi. Jadi musrenbang yang kita laksanakan intinya yang itulah DURPKDes itu. Agar nanti yang diusulkan itu benar sesuai kewenangan kewenangan desa yang lebih diatur. Kades Krajang Kulon Abdul Latif menegaskan, Pemdes Krajang Kulon selalu berupaya maksimal dalam melaksanakan dan merealisasikan setiap usulan warga. Apa yang bisa ditangani oleh Pemdes, dipastikan bisa segera diwujudkan, kecuali hal itu merupakan kewenangan Pemkab atau Pemprov. Termasuk kesiapan dalam upaya mengembangkan dan memajukan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mewujudkan Krajang Kulon sebagai desa UMKM. Sudah merupakan usulan-usulan yang sebenarnya lama, karena terbentur dengan pandemi seperti ini kan tidak semuanya usulan itu kan menjadi terrealisasi. Nah, mudah-mudahan itu yang untuk tahun 2022 ini ya paling tidak ya prioritasnya itu yang benar-benar memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena dengan kondisi yang memang sudah tidak layak untuk buat kepentingan masyarakat. Jadi intinya kita tetap akan berupaya untuk bisa pelaksanaan kegiatan untuk yang DD yang 2022 ini bisa terrealisasi dengan baik. Nah, seperti itu. Saya sendiri juga sudah punya pemikiran ke situ, karena ini memang juga anjuran daripada Bapak Bupati sendiri untuk memunculkan UMKM yang ada di wilayah desa di wilayah Kabupaten Kendal, dan salah satunya Desa Krajang Kulon yang mudah-mudahan nanti itu sudah merupakan acuan, sudah masuk di program untuk bisa nanti UMKM untuk bisa terrealisasi. Kaur Perencanaan Desa Krajang Kulon Muhammad mengungkapkan, dari 22 usulan prioritas yang menjadi catatan tim perumus itu,
normalisasi saluran air dan irigasi menjadi prioritas yang paling mendesak untuk direalisasikan. Terlebih saat ini musim penghujan, yang bisa memicu banjir. Terkait hal itu, pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dan penyediaan jamban warga turut menjadi prioritas penanganan. Kalau saya pribadi, semua itu hampir sama dengan prioritasnya. Cuman untuk saat ini, kendala yang cukup besar kalau saya itu saluran air di Kali Poteng. Itu sampai kapanpun kalau itu tidak dibenahi, banjir tetap akan. Terus kedua, kalau untuk peningkatan taraf ekonomi, ya di Randurut sana. Randurut yang mungkin panjangnya hampir 1 km, kalikan 7 meter, itu kalau sudah dibetonisasi itu kan lancar dari desa Maradat lewati situ ke pasar. Jadi harus untuk ada belanja mau ke pasar dan macam-macam enak dilewati itu. Jadi kedua, itu bisa digunakan untuk transportasi para petani jika mereka memanen. Itu soalnya saluran utama. Tapi sebetulnya semua itu hampir sama karena memang yang mengusulkan kita cukup banyak. Padahal nanti untuk datangnya ke kecamatan untuk muslim bangcamnya kadang-kadang kita lolos semuanya. Karena kalah dengan desa yang lain. Karena nilai skala prioritasnya kita masih kalah. Ya di desa sini skala prioritasnya nomor 1, tapi di tingkat kecamatannya nanti skala prioritasnya turun lagi. Nah itulah. Jadi memang tidak harus jemu-jemunya kita mengajukan. Seperti pernah saat mengajukan di Jalan Pandian, itu saya mengajukan 7 tahun baru terrealisasi jembatan sama. Sejauh ini, dengan jumlah warga atau penduduk yang terus bertambah, mencapai sekitar 10.400 jiwa, Desa Krajangkulon juga mengalami perkembangan pesat dalam bidang UMKM, sehingga oleh pihak pemerintah Kecamatan Kaliwungu terus didorong menjadi desa UMKM. Sementara desa tetangga, Kutoharjo dan Mororejo diarahkan menjadi desa wisata. Sedangkan desa Karangtengah merupakan desa agrowisata. Hasilnya apa waktu dari sini kita mengusulkan kegiatan yang bukan menjadi